Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam VTuber. Dalam kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai bagaimana perkembangan aplikasi VTube di awal bulan Maret 2021 ini guys. Baru-baru ini sama-sama telah kita saksikan pada kanal Kominfo TV di channel YouTube dalam acara Tok Tok Kominfo. Di situ secara eksklusif membahas mengenai legalitas dua aplikasi yaitu VTube dan TikTok Cash. Yang akan kita bahas adalah mengenai proses legalisasi aplikasi VTube-nya. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa buat teman-teman VTubers yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar channel ini selalu menyajikan update terbaru tentang aplikasi VTube. Oke VTubers, kembali lagi dalam tema bahasan kali ini. Mungkin sebagian teman-teman VTubers sudah mengetahui hasil penjelasan dari pihak Kominfo dan SWI Satgas Waspada Investasi, yaitu Bapak Antonius Malau dan Bapak Tonam L. Tobing. Mari kita simak cuplikan videonya. Kita langsung masuk juga ke Pak Tongam dulu nih, karena kemarin nih Pak Tongam sempat ada pemberitaan bahwa VTube itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, VTube menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak apa ya? Sebenarnya isu-isu gimana sih Pak terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau OJK itu Pak Tongam? Ya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga pelindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai VTube itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTube. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member-get-member referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan, dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia, dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $US lagi, kemudian servernya juga sudah di Indonesia, dan komunitasnya sudah tertipkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai 2 hal ini, dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Di situ dijelaskan oleh Bapak Tonam L. Tobing bahwa status legalitas VTube masih belum selesai dan masih 2 poin lagi yang harus dibenahi. Lalu yang pertama mengenai sistem referral, dan yang kedua mengenai jual beli fee point. Nah, di sini berarti pihak manajemen VTube selama ini selalu bekerja keras untuk menyelesaikan proses legalitas VTube. Bapak Tonam L. Tobing sangat mendukung usaha yang merupakan inovasi pada keuangan digital dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlindungan masyarakat. Itu yang lebih penting. Dan semua kegiatan usaha di Indonesia ini harus ada izinnya. Ada 5 poin yang disarankan kepada VTube oleh SWI pada saat rapat dengan VTube, yaitu yang pertama harus menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua tidak boleh ada referral atau member get member.
Yang ketiga, tidak boleh jual beli poin antar anggota, harus jual beli poin ke perusahaan. Yang keempat, servernya harus di Indonesia. Dan yang kelima, menertibkan tim atau anggota. Dan mengenai dua hal di atas, yaitu tentang referral dan jual beli fee point, pihak Pitup sudah mengirimkan surat kepada SWI Satgas Waspada Investasi dan sedang dikaji oleh pihak SWI. Dan apabila dua hal ini sudah terpenuhi, bisa kemungkinan akan dilakukan normalisasi lagi. Begitu teman-teman Pitubers. Di dalam sesi tanya jawab, saya tertarik dengan pertanyaan dari Budi Effendi, yaitu Assalamualaikum Pak Tongam, apakah Pitup bisa dinormalisasi jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak? Karena hanya dua persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Lalu apa jawaban Pak Tongam L. Tobing? Mari kita simak videonya. Pertanyaan kelima untuk Mas Hadi ini. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini banyak banget nih. Ya, pertanyaan ke-6 aku naikkan. Ya, ini dari Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah Pitup bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya, dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak. Karena hanya ada dua persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Ya, seperti kami sampaikan tadi, dinormalisasi bukan naturalisasi ya. Dinormalisasi bisa saja. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya, sehingga Pitup kalau ingin legal memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, Pitup pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah itu yang penting, jadi kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Nah, jadi begitulah teman-teman Pitubers, jawaban dari Bapak Tongam L. Tobing bahwa SWI dan pemerintah sangat mendorong kegiatan kontribusi atas perekonomian di Indonesia, terutama inovasi-inovasi keuangan digital yang akan membuat lebih efisien, lebih murah, dan lebih mudah mendapatkan keuntungan. Dan di sini Pitup apabila memenuhi kriteria tersebut, kalau menguntungkan secara ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, maka sangat penting sekali untuk dilakukan normalisasi. Dan semoga saja di bulan Maret ini sudah ada jawabannya untuk teman-teman Pitubers semua. Dengan launchingnya Pitup versi 3.0 ini, semoga apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat Pitubers pada khususnya bisa segera tercapai. Dengan hadirnya e-commerce, semoga semakin besar keuntungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sistem transaksi yang lebih aman lagi di Pitup versi 3.0 ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan keyakinan kita masing-masing agar di bulan ini, di bulan Maret, legalitas Pitup menjadi 100% legal dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para anggota Pitup yang lainnya. Dan saya rasa cukup sekian bahasan kita kali ini mengenai legalitas Pitup. Bagi teman-teman Pitup yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe dulu ya, dan aktifkan loncengnya yang ada di pojok kanan bawah. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, semoga sukses untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Permisi A, salam Pituber luar biasa.